YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya ini ingin membahas ya sebuah buku yang menurut saya ini menginspirasi saya banget ya. Jadi, saya lagi hobi banget baca buku ini, teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah berjudul Rich Mom dan Poor Mom. Nah, di bagian ini teman-teman saya juga ingin membahas ya mengapa kita ini perlu berbisnis. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya, langsung saja nonton sampai habis ya. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu banget ya kalau misalnya saya ini adalah seorang dokter ya, jadi dokter umum teman-teman. Nah, dan teman-teman juga bisa bayangin ya berapa biaya yang saya habiskan untuk menempuh pendidikan gelar dokter saya. Setuju ya? Pasti orang tua saya ini keluar uang banyak untuk uang gedung, untuk saya uang biaya hidup, dan uang untuk semester. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah lulus dan saya sudah masuk ke dunia kerja ya. Dan seperti teman-teman tahu, yang namanya dokter itu hanya ada beberapa pilihan ya, teman-teman. Yang pertama, dia menikah ya, jadi dia bisa menjadi ibu rumah tangga. Dan yang kedua, dia bisa mendirikan praktek sendiri ya, praktek mandiri, mungkin dengan bisnisnya yang apotik ya, mungkin ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, juga bisa kerja di instansi rumah sakit ya. Pilihan keempat, teman-teman juga bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Nah, namun teman-teman, dengan kondisi saya yang seperti ini dan finally saya mempunyai jodoh yang cepat ya. Jadinya saya sekarang kondisinya sudah menikah dan sudah mau memiliki 3 anak ya. Jadi kebetulan ketika saya membuat video ini, saya lagi persiapan melahirkan anak saya yang ketiga. Nah, di sini teman-teman, saya juga tidak bisa menjadi seorang wanita yang egois ya, karena dalam arti apa? Jika saya memilih full time ya sebagai ibu rumah tangga, saya merasa kayaknya sayang banget ya teman-teman ya, orang tua saya sudah menyekolahkan saya. Nah, kalau misalnya saya buka praktek mandiri atau apotek, sepertinya itu menguras banyak waktu saya teman-teman. Jadi karena teman-teman tahu sendiri ya, praktek dokter maupun apotek itu adalah salah satu bentuk yang namanya bisnis konvensional ya, dimana kita mempunyai jam kerja dan kita harus stay di satu tempat itu dan kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain ketika kita sedang berpraktek. Nah, sedangkan suami saya ini adalah wira swasta teman-teman ya. Jadi beliau itu juga ingin saya sebagai istrinya mendampingi melihat perkembangan bisnisnya. Cukup galau ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, kalau misalnya saya ini kerja di instansi rumah sakit, apalagi teman-teman, malah saya tidak ada waktu baik untuk keluarga saya maupun suami saya, intinya begitu. Dan saya akan full timer di rumah sakit, hanya fokus dengan pasien-pasien saya. Nah, dan yang keempat teman-teman, pilihannya adalah spesialis. Dan sepertinya saya nggak akan ngambil spesialis ya teman-teman ya, karena kasihan juga pertimbangan dengan keluarga. Nah, di sini teman-teman saya akan men-sharingkan ya bisnis yang setidaknya membuat saya happy teman-teman ya. Bisnis ini adalah bisnis yang bisa saya kerjakan dari rumah, tidak mengorbankan anak-anak saya ya, karena biasanya saya mengerjakan bisnis ini ketika di waktu luang saya, dan saya tetap juga bisa mendampingi suami saya ya untuk melihat perkembangan bisnisnya, intinya begitu. Nah, jadi mungkin jika teman-teman mempunyai permasalahan seperti saya ya, mungkin teman-teman bisa melihat video ini dan mungkin ini adalah solusi
untuk tambahan income bagi keluarga Anda. Di sini teman-teman, bagi teman-teman yang merasa bahwa dirinya adalah seorang mompreneur ya, mompreneur itu artinya adalah bahwa kita full timer ya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri ya. Namun teman-teman perlu menyadari bahwa kita adalah wanita yang tangguh dan tahan banting ya. Jadi selain kita bisa melahirkan, menyusui, kita juga bisa menjadi pahlawan untuk menambah income keluarga kita. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan alasan ya mengapa kok perempuan ini juga harus memiliki sebuah bisnis ya. Karena yang pertama, teman-teman, perempuan itu perlu yang namanya sebuah penghargaan ya. Kenapa begitu, teman-teman? Karena perempuan itu juga punya harga diri yang dia juga ingin diakui oleh banyak orang ya. Jadi di sisi ini teman-teman tidak hanya pria ya, jadi wanita pun juga seperti itu. Karena apa? Karena sekarang sudah zaman baru ya teman-teman ya, dimana andaikan perempuan itu juga dituntut untuk mempunyai kelulusan sarjana, intinya tuh kayak gitu ya, bukan kayak zaman dulu yang perempuan itu SD, SMP, SMA dan finally cukup di dalam dapur ya, intinya gitu. Nah, alasan yang kedua teman-teman, dengan kita mempunyai bisnis dan income sendiri, artinya kita memiliki yang namanya sebuah pilihan ya. Jadi memang sih teman-teman, uang itu tidak bisa membeli segala-galanya ya. Tapi dengan adanya uang ya, kita bisa memberikan pilihan yang terbaik ya. Jadi contohnya aja nih untuk pendidikan anak-anak kita ya. Jadi kita bisa menyekolahkan di sekolah yang biasa-biasa aja, atau kita bisa memilih untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah internasional yang tentu aja pergaulannya itu akan lebih luas dan lebih bagus untuk masa depan anak-anak kita. Nah, alasan yang ketiga, teman-teman, kita punya kebebasan keuangan ya. Jadi maksudnya apa nih, dokter ya? Jadi maksudnya gini loh. Kalau misalnya hanya kita single income ya, jadi mengharapkan penghasilan suami. Jadi misalnya kalau suami nih hanya mempunyai jatah untuk belanja keperluan rumah tangga dan pengeluaran sebagainya 5 juta misalnya gitu. Jadi kita nih kesannya mengurusi rumah tangga itu seperti susternya ya, atau neninya atau pembantunya, intinya kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan lebih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita punya income sendiri, kalau misalnya nih suami cuma kasih 5 juta, it's okay teman-teman ya. Kita bisa memberikan kualitas yang lebih baik untuk suami dan anak-anak kita. Dan misalnya kita perlu make up atau shopping dan sebagainya, kita juga bisa menguras kocek sendiri, ini ya gitu ya. Jadi kita tetap bisa good looking dan sebagainya teman-teman, tanpa memberatkan siapapun ya. Dan alasan yang keempat teman-teman, kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas ya. Kenapa? Karena dengan berbisnis ini teman-teman, banyak hal yang perlu kita pelajari ya. Contoh simpelnya aja, contohnya saya sebagai dokter teman-teman, gak mungkin diajari bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang. Maksudnya berkomunikasi itu dalam arti untuk customer service ya. Jadi selain itu juga di dokter kita tidak diajari untuk memanage yang namanya keuangan. Di dokter juga kita tidak diajari untuk melakukan yang namanya investasi leher ke atas. Setelah itu di dokter juga kita juga tidak diajari yang namanya budgeting teman-teman ya, mana yang digunakan untuk pengeluaran bisnis operasional dan mana juga yang digunakan untuk investasi, ini yang seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali ya teman-teman ya mengenal bisnis ini, karena banyak hal yang bisa saya pelajari dan saya explore ya, dan ternyata kita mampu kok ya teman-teman ya sebagai perempuan itu untuk membagi waktu dan mempelajari banyak hal ya. Dan alasan yang selanjutnya teman-teman, ingat, umur wanita itu akan selalu lebih panjang daripada laki-laki ya. Jadi teman-teman coba perhatikan deh, kalau misalnya punya oma dan opa ya, pasti terkadang kebanyakan yang sudah out duluan itu ya pasti yang opa ya. Jadi
kita sebagai wanita itu juga perlu menyiapkan yang namanya dana untuk hari tua kita. Ya, jadi semakin kita tua, teman-teman, berarti kita mempunyai kebutuhan yang lebih banyak ya. Jadi semakin tua berarti teman-teman kita memiliki kebutuhan yang lebih banyak ya. Karena ketika kita sudah tua berarti kita tidak memiliki pekerjaan untuk menghasilkan uang ya. Jadi pasti kita akan mengambil dana pensiun kita. Dan yang kedua, biasanya kita berhubungan dengan yang namanya faktor kesehatan ya. Jadi namanya kita sudah tua berarti kita masih memiliki kebutuhan yang lebih banyak untuk nutrisi. Nah, jadi nutrisinya contohnya nih, misalnya kalau misalnya kita masih muda, kita hanya perlu konsumsi satu macam vitamin. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berumur sudah tua, kita perlu beberapa vitamin yang bisa digunakan untuk mengisi kebutuhan nutrisi kita. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita juga perlu menyediakan dana cadangan. Jadi maksudnya dana cadangan itu kalau misalnya sewaktu-waktu kita harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya, kita juga perlu dana itu. Ya, ini itu kayak gitu teman-teman. Dan alasan yang selanjutnya adalah kita pasti ya dalam suatu kehidupan pasti memiliki yang namanya kondisi darurat ya. Jadi contohnya ini, misalnya contoh gampangnya adalah di era corona ini. Mungkin kalau misalnya kita yang sudah nyaman dengan single income dari suami dan full timer sebagai ibu rumah tangga, kita akan full time aja di rumah aja ngurusin anak dan menunggu suami setiap bulan membawa pulang gaji. Nah, sekarang kalau misalnya di era corona ini teman-teman, di mana era yang tidak menentu ya. Jadi tiba-tiba misalnya kalau suaminya dirumahkan ya bahasa halusnya, atau juga ada yang juga di PHK. Pasti teman-teman bingung dong. Kira-kira kita gimana ya caranya untuk menghidupi keluarga dan anak-anak kita. Ya, dan selanjutnya yang terakhir teman-teman, alasan yang ketujuh adalah tidak semua pernikahan itu akan langgeng, bahagia dan selamanya ya. Karena teman-teman lihat tuh tren-tren di gosip-gosip ya, banyak yang kawin cerai juga ya, dan alasannya itu klise banget, teman-teman bilangnya adalah nggak cocok, intinya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita sudah berkomitmen dalam rumah tangga, cocok atau tidak cocok, teman-teman harus berusaha mencocok-cocokkan, intinya tuh kayak gitu ya. Jadi itu adalah yang namanya komitmen pernikahan. Well, tapi ya namanya kita nggak tahu ya teman-teman ya hari depan seperti apa. Sebaiknya teman-teman adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, itu adalah sih alasan mengapa kita sebagai wanita itu perlu memiliki sebuah bisnis. Nah, kapan dimulainya? Mulai sekarang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh dokter, saya kan cuma ibu rumah tangga dan saya ini nggak ada pengalaman bisnis, it's okay teman-teman ya, karena itu semua ada caranya. Ya, ada kelasnya, ada sistem pendidikannya, dan ada mentoringnya ya. Jadi nanti teman-teman di mentoring bisnis dengan saya, ini itu kayak gitu. Nah, jadi cara mudah yang teman-teman perlu lakukan adalah tinggal connect dengan saya ya. Jadi teman-teman bisa WA saya atau connect dengan Instagram saya ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, chatting lebih lanjut, dan kita juga bisa video call ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.